Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan senang sekali pagi hari ini jamaah saya sudah bersama guru saya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga Ustazah Syifa. Masya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, wah ini ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Silahkan, ini mengenai siswi SMP Batam nekat jual diri untuk beli kuota internet. Langsung aja kita lihat tayangannya, silahkan. Izin Pak Kapolsek. Di bawah umurnya isinya apa? Di bawah 15 tahun. Ini sudah berapa kali Pak dijual? Kalau pengakuan siapa Pak, yang sudah berapa kali jual Pak? Kalau ini sudah banyak, sudah duluan kalau yang dari korban. Kalau dari si korban, ceritanya korban. Cerita korban ya korban. Putus sekolah Pak ya? Yang sudah berapa kali ya? Korban sendiri sudah berapa kali dia melayani Korban yang di bawah umur tadi nih. Dari Dari dia sih kalau nggak salah 20 kali informasinya. masuk sekolah. Sudah. Masih sekolah, hanya kemarin kan COVID. Ada permasalahan. Oh, iya masalah Covid ya. Nggak sekolah di rumah. Dia kelas berapa terakhir? Kelas berapa sekarang Pak Kapolsek? Dia SMP kelas 2. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Miris ya lihatnya ya Ustadz ya, siswi SMP cuma untuk dapat kuota harus rela jual diri gitu Ustadz, ya Allah. Ya disinilah dituntut kepedulian kita. Ya kepedulian kita supaya nggak ada lagi celah untuk berbuat maksiat ya Ustazah ya. Mungkin ini orang ngelihatnya masalah kuota gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang ini bisa sesuatu yang besar juga. Dan semoga harapannya ini tidak terjadi kepada kita, keluarga kita, ataupun orang-orang yang kita sayang nantinya. Untuk itu pagi hari ini akan kita bahas sesuai tema kita. Demi kuota jangan kau halalkan segalanya. Ya Allah, akan kita bahas pagi hari ini, akan kita kupas tuntas semuanya. Tapi sebelumnya ada artikel yang harus aku bacain lagi untuk jamaah yang ada di rumah. Ini menggemarkan mengenai kuota internet tuh emang bagi sebagian orang tuh menjadi barang mewah gitu. Langsung aja aku bacain. Kisah bocah SD jualan cilok demi beli kuota internet untuk belajar online. Jakarta, demi membeli kuota internet untuk sekolah online, bocah SD di Solo ini rela berjualan cilok. Kisahnya viral di media sosial dan menuai pujian dari netizen. Seperti yang tadi aku bahas, bagi sebagian orang mungkin gampang punya kuota habis isi lagi. Tapi untuk sebagian orang lain mendingan buat makan ya gak sih daripada beli kuota. Nah sekarang aku mau nanya nih sama salah satu guru saya yang mungkin bisa menggunakan kuota sebijak mungkin nih. Ustaz Syam, karena aku tahu kuotanya digunakan untuk tausiah nih, Masya Allah. Ya apa aja sebenarnya, Untuk kan apa aja? udah jadi kebutuhan juga mungkin. Nah aku mau nanya sama Ustaz Syam, dalam Islam sebenarnya ada nggak sih cara ketika seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah gimana caranya nih supaya kita tidak terjebak dalam nafkah yang haram gitu. Aku harus cari rezeki yang halal, gimana caranya. Dan apakah boleh berhutang Ustaz Syam untuk itu? Untuk itu aku mau penjelasannya Ustaz Syam. Silakan. Tapi guru-guruku yang mulia, Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Soni yang dimuliakan Allah, serta semua guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah di pagi hari yang mulia ini. Yang berbicara tidak lebih mulia daripada yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu maha penyayang, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi kadangkala Allah juga menunjukkan bahwa Allah itu Al-Aziz, Allah itu maha perkasa. Tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki, tapi di saat itu pula Allah juga faqadar. Kadangkala Allah juga menetapkan atau menyempitkan bagi seseorang atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya bagaimana agar kita tidak menghalalkan segala cara walaupun dalam terjebak seperti ini, dalam keadaan yang mendesak seperti ini, dalam keadaan
sempit seperti ini. Maka ada satu resep yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya seandainya saya tidak takut untuk hambaku, seandainya ini lembah, ada lembah kami jadikan sebagai emas atau diubah oleh Allah Subhanahu wa taala 2 lembah menjadi emas, maka niscaya manusia akan minta lembah yang ketiga. Artinya modal utama kita adalah bukan banyak dari Allah, tapi rasa cukup dalam hati manusia. Istilah Islamnya adalah qanaah, perasaan cukup dalam hati manusia. Cukup di sini adalah ketika Allah sudah memberikan kita, adakah orang yang meninggal dunia karena tidak punya kuota? Mungkin kita katakan tidak. Mungkin kita katakan tidak, mungkin ada pekerjaan yang terganggu, mungkin iya. Tapi kalau ada yang meninggal dunia karena kuota, mungkin saya rasa belum ada. Kalau mungkin murni karena kuota, maka dari itu ada perasaan cukup di sini. Oh ternyata kalau Allah katakan saya jamin semua rezeki hambaku, itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita yang sering menambah-nambah di antara kebutuhan pokok ini. Kadangkala kita menambahnya, yang pokok ya makan, minum, tidur selesai, tapi kita menambah lagi ada kuota, ada kendaraan, ada apa segala macam, sehingga ini yang membuat kita merasa tidak cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah diingatkan dari awal, rezekimu adalah apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan apa yang kau sedekahkan. Maka setelah itu 3 tercukupi, kita sudah makan, kita sudah minum, dan apa yang kita sedekahkan, maka Anda adalah orang kaya. Kemudian dikatakan ada yang kau makan hari ini, lalu masih ada kau bisa makan untuk esok hari, maka engkau adalah orang yang sangat kaya gitu. Karena engkau masih tahu besok mau makan apa. Sedangkan masih ada orang-orang yang untuk makan hari ini saja, makan malamnya dia nggak tahu bisa makan apa enggak. Perasaan qanaah, perasaan rasa cukup di dalam diri manusia, itu yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat gitu. Ketika kita sholat, ayat pertama yang kita baca, terlepas dari perbedaan pendapat apakah Al-Fatihah itu bismillah dulu atau ada yang dimulai dengan Alhamdulillah. Tapi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu langsung kayak berterima kasih kepada Allah. Artinya setiap hari harus dimulai dengan rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wahai Allah, terima kasih segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkanku setelah matiku. Artinya rasa cukup, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terjebak daripada harta yang haram. Yang kedua, bolehkah seseorang berhutang gitu? Nah, itu. Karena ada pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih orang berhutang? Nabi itu menunjukkan juga basyariahnya atau manusia biasanya. Nabi pun pernah berhutang, tapi Nabi bukan berhutang untuk beli tas, beli ini, beli ini. Nabi berhutang untuk beri makan kepada keluarganya. Bukan karena Nabi nggak mampu, tapi karena Nabi ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa berhutang ini halal, tapi berhati-hatilah ketika berhutang karena hina di siang hari, gelisah di malam hari. Masya Allah. Jadi rezeki itu sebenarnya apa? Apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau sedekahkan. berikan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Syam. Sony. Semoga jamaah kita bisa menanamkan dalam diri kita sekarang, yuk kita bisa bersedekah lebih banyak lagi, membantu orang lebih banyak lagi. Kalau belum mampu gimana? Ikhtiar sebanyak-banyaknya, doa sekenceng-kencengnya. Ada rahasianya loh, pagi hari ini akan kita bahas. Masya Allah. Baik, langsung aja sekarang ada tayangan mengenai seorang bapak yang berprofesi sebagai pemulung. Membelikan anak dan cucunya HP dengan uang receh hasil keringatnya. Nah langsung saja kita lihat tayangannya jamaah.